Sedang menyaksikan wawancara eksklusif Tribun Medan. Diawali dengan video ibu kandung Yanti Nainggolan, Asima Emma Sitorus, yang mengaku barunya menikah tanpa restunya, memunculkan hujatan bertubi-tubi pada Yanti Nainggolan. Yanti Nainggolan dicap anak durhaka oleh netizen, sebagai menyebut Yanti Nainggolan merupakan si Mardan, cerita anak durhaka dari Batak. Netizen makin terbakar karena dalam video yang viral, Yanti Nainggolan menolak pelukan ibunya yang menemunya di ruang konsistori HKBP Tanjung Mulia jelang pemberkatannya. Tanya itu, pendeta yang memberkati pernikahan Yanti Nainggolan dengan Alexander Siburian juga kena getahnya. Belakangan, baik Yanti Nainggolan maupun pendeta Ojak Sihite yang merasa tersudut akhirnya memberikan klarifikasi ke publik. Menurut Yanti Nainggolan, dirinya sudah berulang kali meminta restu. Bukannya restu yang didapat, tapi malah caci maki dan menghujat keluarga calon suaminya. Terbaru, Gereja KBP Tanjung Mulia Hilir, Resort Medan Deli Distrik 31 Medan Utara, berencana menempuh jalur hukum terhadap Asima Emma Sitorus yang dianggap memutarbalikkan fakta pada postingannya Sabtu 29 Januari 2022. Asima dianggap sengaja membuat pemberkatan pernikahan putrinya gagal. Menurut Pendeta Ojak, keputusan untuk menempuh jalur hukum telah dimusyawarahkan para halado pengurus lingkup gereja HKBP Tanjung Mulia Hilir. Saat ini Tribun Medan berkesempatan untuk mewawancari Asima Emma Sitorus yang merupakan ibu dari Yanti Nainggolan. Tribuners, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Medan, Goklas Wesley, yang sudah bersama dengan Ibu Asima. Halo Goklas. Halo Goklas. Ya, halo Molly, selamat sore. Ya, halo Molly, selamat sore. Selamat sore. Goklas, silakan dilanjutkan Goklas untuk wawancara eksklusifnya. Oke, selamat sore para tribuner sekali. Sudah berjumpa dari Ibu Yanti Nainggolan, di mana beberapa waktu lalu sempat terjadi kekisruhan di dalam gereja HKBP Tanjung Mulia terkait dengan pernikahan Yanti Nainggolan. Nah, saat ini ya sudah Bu Yanti Nainggolan yakni Emma Sitorus. Nah, mungkin wawancara kita pertama kita awali dengan profiling keluarga ya dari Ibu Emma Sitorus, karena sebelumnya kan dari pihak keluarga Emma Sitorus kan menikah dengan pihak dari Marga Nainggolan dan sekarang menikah dengan Marga Simanjuntak, dan sekarang sudah dikaruniai berapa anak, dan Yanti Nainggolan ini anak keberapa? Mungkin bisa diceritakan awalnya terkait dengan profil keluarga, seperti itu Ibu Emma. Terima kasih ya sebelumnya buat kesempatan yang diberikan bagi saya dari Tribun News ya. Jadi saya mungkin mau menceritakan dari awal pertama saya berumah tangga dengan Marga Nainggolan. Kami dari Marga Nainggolan, saya jujur, saya itu tidak ada pemberkatan nikah di gereja. Saya hanya tarpasu-pasu raja dan tidak punya adat dari Nainggolan, seperti itu. Dan saya dikaruniai Tuhan anak 4. Anak 4 yang saya besarkan, saya didik, mulai saya lahirkan sampai besar. Kalau rumah tangga saya selama daripada si anak ini ada sama saya, Marga Nainggolan yaitu bapaknya Tania ini tidak pernah bertanggung jawab sepenuhnya untuk kehidupan kami. Dan sebelum pun saya ada terikat pernikahan kepada dia, walaupun saya menikah di bawah tangannya, ataupun sepertinya kalau orang bilang pasu-pasu raja, ataupun nikah siri seperti itu. Dia sudah terlebih dahulu mempunyai istri dan 2 anak di sana. Saya juga tidak tahu waktu itu. Tapi setelah saya masuk ke keluarga daripada Nainggolan, maka saya mengetahuinya itu. Akhirnya kami pun, keluarga kami tidak bertahan lama dan kebanyakan kami hanya berantem, meribut karena tidak cocok seperti itu. Dan satu, Nainggolan ini tidak pernah bekerja dengan baik, kebanyakan pengangguran.
hanya tidur di rumah, kadang pergi sampai beberapa bulan entah di mana, namun tanggung jawab tidak pernah diberikan kepada anak-anaknya, kepada kami seperti itu. Jadi Bu Emma terakhir pada akhirnya pisah itu tahun berapa, lalu dengan marga Simanjuntak sejak kapan? Begini, jadi karena memang hanya seperti itu, rumah tangga kita tidak pernah bisa bersama, tidak bisa mencari hidup untuk keperluan anak bersama. Terakhir, dia mungkin sudah mempunyai calon di sana. Akhirnya dia memutuskan mengatakan kepada pihak keluargaku untuk kami boleh berpisah. Seperti itu, dia membawa keluarga marga Nainggolan ke rumah kami, Sitorus, dan kesepakatan untuk kita berpisah seperti itu. Kita berpisah, anak-anak tinggal sama saya 3 karena anak saya yang paling bungsu meninggal di kira-kira usia 3 tahun 4 bulan dan saya waktu itu terpukul sekali ya. Jadi hancurlah sebenarnya hati saya di kepergian daripada putri yang paling saya cintai. Lalu pada akhirnya Ibu Emma untuk bersama dengan pihak dari Simanjuntak itu mulai tahun? Ya. Jadi di saat anak saya meninggal, tidak lama kemudian, kira-kira 2 bulan kemudian, dia datang membawa marga Nainggolan untuk kami pisah. Jadi disitulah mungkin hati saya terlalu sangat sakit ya, seperti itu. Anak saya baru meninggal, mungkin air mata saya juga belum bisa apakan saya karena sedihnya dengan perpisahan dengan anak. Dia sudah menggugat saya untuk cerai, pisah. Itu sih nggak jadi persoalan buat saya karena memang saya sudah tahu tipenya. Dia hanya manusia yang pengangguran, yang tidak pernah bisa mencari untuk kebutuhan anak-anaknya. Gitu. Jadi pendek cerita, anak-anak ini saya besarkan. Terakhir, setelah kami mengadakan perpisahan itu, tidak lama kemudian dia datang mengambil ketiga anak ini, Tania, Echa, Bima. Itulah anakku yang 3. Dia berusaha mengambil anak ini yang 3 untuk dibawanya ke kampung, seperti itu. Tetapi si Tania ini terlepas, begitulah. Tania ini Yanti Nainggolan ya? Nainggolan. Tania Yanti Nainggolan. Dia terlepas dari bapaknya, dan bapaknya hanya bisa membawa 2 adiknya, yaitu Tessa dan Bima, dan Tania itu pergi lari ke rumah opungnya, seperti itu. Dan setelah itu, kira-kira saya juga ya namanya ke anak kita tidak bersama dengan kita ya, yang udah biasa saya asuh sendiri, saya hanya bisa menangis sepanjang ini dan hanya bisa berharap kepada Tuhan agar anak saya dikembalikan kepada saya. Tapi Tuhan itu sangat sungguh baik, luar biasa. Lewat daripada pengharapan saya setiap hari saya berdoa agar anak saya dikembalikan, 8 bulan kemudian anak saya kembali kepada saya dan dia telepon, tolong kamu jemput anak ini sebab saya mau pergi jauh, begitulah perkataannya. Dan saya berusaha menjemput bersama dengan orang tua saya ya, opungnya mereka, saya jemput. Lalu masuk ke bersama dengan dari marga Simanjuntak mulai tahun berapa? Bersama dengan marga Simanjuntak saya 2015 baru saya menikah. Oke, baru 2015 menikah. Nah, jadi untuk ayah dari Yanti sendiri itu memang meninggal pada tahun 2021 ya, benar. akhir ya. Nah, untuk terkait ini keseluruhan terkait dengan pernikahan anak pertama ya, Ibu Emma ya, anak pertama yakni Yanti Nainggolan itu pada dasarnya berdasarkan versi dari Yanti Nainggolan itu kan mulai berlangsung komunikasi terkait pernikahan tersebut di bulan 6 tahun 2021. Nah, mungkin bisa ceritakan sedikit di awal komunikasi rencana pernikahan Yanti Nainggolan dengan marga Siburian. Kabarnya kan memang dari Ibu Emma sendiri mendukung penuh pernikahan ini dan benar, itu gimana ceritanya, Bu? Ya, kalau memang pertemanan baik mereka itu saya tetap dukung ya. Namanya saya punya anak sudah dewasa, sudah bisa menyikapi diri yang menjadi pilihannya apa, seperti itu ya. Jadi saya tidak pernah melarang, bahkan di bulan 10 saya ada mengadakan, anak-anak ini mengadakan ulang tahun, si Alex Siburian masih ada hadir di rumah kita ini. Jadi sebenarnya si Reptania ini mengatakan semua kepada saya bahwasannya dia mau menikah.
Dan saya katakan, bagaimana dengan persiapanmu, Nak? Ya, Mama izinkan dulu saya mempersiapkan diri saya agar saya lebih dewasa lagi. Bisa enggak aku mempersiapkan diriku? Bisakah aku matang untuk mempersiapkan pernikahan aku tanpa Mama? Karena, Mak, aku mau Mama itu sehat terus. Aku mau Mama itu jangan capek-capek. Jangan Mama mikirkan semua. Biarkan aku dulu memikirkan semua, dari pakaian ke martupol sampai untuk pernikahan. Tapi nanti saya kasih uang sama Mama untuk belikan aku perhiasan. Aku pengen pakai berlian nanti di pesta pernikahan, katanya. Oh, ya baguslah kalau memang itu. Saya begitu. Nah, setelah itu kami hanya bisa menunggu. Menunggu kapan Marga Siburian ini datang ke rumah saya. Sebab anak saya sudah konfirmasi mulai jauh sebelumnya tidak ada. Sampailah di bulan 1 tanggal berapa kemarin ya? Kalau nggak saya salah tanggal 9 atau 8 begitu. 1 Januari 2022 ya. Iya, Januari 2022. Kebetulan edaku, istrinya daripada Itoku Marga Sitorus, pergi ke Tanjung Balai untuk berpesta. Dan setelah mereka sampai, tiba pagi subuh jam 4 di Tanjung Balai, edaku mendengar bahwasanya ada seseorang mengatakan itu si Tania juga, berenya Bapak Roni mau martupol hari Jumat katanya ya. Jadi dari situlah awal kami tahu, loh, kami menunggu sampai segitu lama kehadiran daripada keluarga Siburian, ataupun ya mama kandungnya dong bisa datang bercerita dulu kepada saya kalau memang dia orang Batak kan begitu ya. Biasanya itu yang saya tahu. Kita boleh bercakap-cakap dulu antara kedua belah pihak bagaimana kelanjutan daripada. Tapi kita nggak ada tahu, bahkan sampai mau martupol terakhir, karena memang kami yang sangat dikejutkan oleh daripada perkataan yang mau martupol ini, sehingga kami konfirmasi antara aku, edaku, dan Itoku. Kok bisa sampai sejauh ini ya, pihak Siburian tidak pernah datang memberitahu kepada kita. Saya bilang sama Itoku, kalau begitu cobalah dulu tanya pendeta, siapa tahu itu bukan seperti itu. Akhirnya keesokan harinya aku dan edaku pergi ke rumah pendeta menanyakan, benarkah kalau putri kami Reftania Yanti mau martupol hari Jumat tanggal 14? Si pendeta terus, oh benar katanya gitu. Terus saya bertanya kepada Amang pendeta, kenapa bisa Amang? Bahkan sudah saya sidikan, sudah saya kasih malu loh katanya. Loh, kok bisa begitu Amang? Kami orang tua nggak ada persetujuan loh. Belum ada saya tahu. Ini karena edaku pergi ke Tanjung Balai. Dari situ, dari orang lain kami tahu, saya katakan. Tapi apalah pendeta ini bilang, itu Ina, si Reftania sudah umur 21 tahun dan dia berhak menikah tanpa orang tua, tanpa persetujuan orang tua. Kok aneh ya Mang ya, aku bilang gitu. Memang saya orang GPDI, aku bilang. Tapi orang tuaku dulu pun GKPI, saya bilang. Jadi setahu saya, kita yang GPDI, HKBP sama HKBP saja harus punya surat persetujuan dari orang tua dan persetujuan atau surat pengantar dari gerejaku. Kenapa Amang bisa? Loh, dia kan sudah 21 tahun ke atas, dia sudah bisa untuk apa namanya ya, dia udah bisa menentukan pilihannya sendiri. Walaupun tanpa kami persetujuan kami. Iya betul, Ina. Oh begitu ya peraturan di apa ini, kan itulah yang di pikiran saya. Mungkin sebelum ke martupol ya, iya memang sebelum martupol. Ibu Emma. Itu masih hari Selasa. Di dalam prosesi adat kan memang ada beragam tahapan ya. Iya. Yang pertama mungkin dari mangamainya, marhusipnya, habis itu martupol sampai marhata sinamot, barulah pemberkatan. Iya. Nah kita ketahui kan kalau mangamai ini sebenarnya proses awal, di mana menentukan wali dari proses pernikahan yang dicampuri adat dan juga dari pihak gereja nantinya kan. Betul. Nah ini kan udah masuk martupol. Nah, untuk yang sebelumnya
Ini kan bulan 6 kemarin kan sudah sempat komunikasi Iya. untuk rencana pernikahan. Memang sama Sempat anak, nggak diketahui untuk proses mengamainya ini dulu? Biar Iya. kita bahas satu-satu kan. Iya. Untuk proses mengamainya ini sempat nggak diketahui oleh Ibu Emma sendiri bagaimana menentukan wali nantinya untuk di pernikahan bersama dengan Yanti Nenggolan, anak pertama Ya. Ibu? Sewaktu kita masih bagus ya, waktu ini memang Tania bilang begini sama saya, tapi mama saya stres katanya, kenapa kamu harus stres? Iya, kata Bowo itu, mama nggak bisa hadir di pestaku. Loh, jadi siapa dong mama kamu yang mau menghadiri acara pesta kamu? Katanya harus Nenggolan. Iya loh, memang betul. Karena kamu Nenggolan, emang harus ada marga Nenggolan. Tapi apapun ceritanya, orang tuanya si laki-laki harus datang dulu sama mama. Sebab mama lah yang membesarkan kamu. Dan kamu pun harus mengerti bahwasannya mama yang selalu ada untuk murah. Jadi kenapa kok nggak harus bisa mama nggak ada di pestamu? Ya aneh lah. Saya gitu. Akhirnya ya udah lama pusing saya. Jadi stres. Oh, berarti kemarin pada saat proses pembicaraan mengamai tersebut, pihak dari keluarga dari si Burian itu tidak ada berkonfirmasi dengan Ibu Emma selaku ibu kandung, tapi langsung ke marga Nenggolan Iya. dari saudara ayahnya. Iya betul. Adiknya. Nah, menurut Ibu Emma harusnya dari pihak si Saya Burian dulu. tersebut ke Ibu Emma dulu, baru ke Nenggolan. Nenggolan. Saya yang memberitahu ke Nenggolan. Itu Oh. yang selajimnya yang saya lihat di adat Batak ya. Karena merasa dilangkahi tersebutlah apa respon Ibu pada akhirnya? Iya, ya respon saya tak terima. Akhirnya saya pergi ke pendeta, itulah perkataan pendeta yang tadi saya jelaskan. Akhirnya saya berumbuk dengan keluarga saya. Jadi saya bilang sama itu saya, ini begini katanya pendeta begini-begini. Ah ya nggak boleh begitu. Ini siapa yang menjadi wali? Kan gitu. Akhirnya kita datang ke rumah pendeta lagi besoknya. Datang ke rumah pendeta. Terus amang pendeta bilang begini. Oh iya semalam itu Inang yang datang ya. Iya Mang, bilang gitu. Nah, akhirnya dia ngomong, apapun ceritanya. Dihukum undang-undang, di undang-undang. Karena dia sudah 21 tahun. Dia sudah bisa menentukan pilihan. Oke. Tapi katanya amang pendeta, kalau tadi pacarnya si perempuan atau pacar si laki-laki yang datang sama saya, bisa saya tunda. Oh begitu amang. Jadi kalau pacarnya si laki-laki atau si perempuan yang datang, amang bisa tunda. Tapi kalau saya orang tua tidak bisa amang tunda. Begini amang. Saya bilang, karena anak saya ini sudah mau martupol, sedikit pun marga Siburian tidak pernah datang memberitahu kepada saya. Itu yang menjadi keberatan saya. Dan sempat dari versi Yanti Nenggolan sendiri, Bu Emma, itu sempat mengatakan bahwa sebenarnya dari pihak Ibu sendiri, Bu Emma, bersama dengan suami yang dari marga Simanjuntak, kabarnya nih berdasarkan versi kakak Yanti, itu menjelaskan bahwa Ibu Emma menginginkan marga Simanjuntak yang jadi walinya, namun menurut Yanti Nenggolan itu tidak sesuai adat, makanya pada akhirnya karena terjadi ego satu sama lain, ngotot satu sama lain, pada akhirnya dari pihak Yanti Nenggolan mengambil dari marga Nenggolan yang lainnya, seperti itu. Itu gimana jalan ceritanya sebenarnya? Ada bantahan kira-kira? Itu begini, seperti yang tadi ya kan saya udah bilang, itu apapun ceritanya Nang, orang tua si Burian, si Alek datang dulu ke rumah saya, baru saya nanti yang ngomong sama Nenggolan. Oh, berarti Bu Emma bukan berarti ngotot biar dari marga Simanjuntak jadi wali? No, saya juga tahu ada. Tidak. Habis saya bilang begitu, apapun ceritanya. Jadi kita pun bisa pergi sama-sama ke rumah Bapak Udamu. Nanti saya akan katakan kepada Bapak Udamu, karena baru kita mau menikah, alangkah baiknya kita sama-sama menerima sinamutnya. Itu yang saya katakan, karena pihak si Burian mau datang. Kan itu.
Tetapi bagaimana saya mau ngomong sama bapak udahnya? Marga Siburian pun tidak pernah datang sama saya. Bahkan saya tidak mengenal itu orang tuanya si Alex Siburian ini. Saya hanya mengenal Alex Siburian karena dia memang datang ke rumah. Dia sering kalau Tania datang pasti dia ikut. Tetapi bagaimana saya mau membicara kata sinamot? Orang tua si laki-laki tidak pernah menghubungi saya. Tidak pernah saya bertemu dengannya. Dari mana jalannya saya mengatakan sinamot kepada keluarga Nenggolan? Kayaknya tidak masuk akal. Jadi apapun ceritanya, sinamot itu tidak pernah saya persoalkan. Saya tidak pernah, saya bukan gila-gila uangnya. Suami saya cukup menghidupi kami dan meloyalitaskan semua apa yang ada, itu semua diserahkan kepada saya. Jadi saya tidak pernah memikirkan hal sinamot sedikit pun. Justru malah si Reptania, boruku sendiri yang mengatakan kepada saya waktu itu, Ma, nanti kalau semua pakaianku untuk martupol, untuk pesta, nanti kan saya persiapkan gitu. Tapi kan biasanya kan, Mak, dari sinamot biasa, itu waktu kita berbincang-bincang ya sama Retanianya, waktu biasanya kan, Mak, kalau merhata sinamot, biasa kan ada, nanti uang sinamot itu ada jadi uang pakaian gitu, ini beli uang baju pengantin perempuan, kan seperti itu. Itulah Nia yang ngomong sama saya ya. Iya, kata saya. Jadi kalau ada nanti uang untuk beli pakaian baju pengantin dari sinamot itu, Mak, nanti itu untuk mama aja. Gitulah, itulah sengkin dia bagusnya. Saya nggak pernah menyalahkan anak saya, karena memang saya tahu kriteria anak saya adalah orang yang penyayang. Sayang sekali sama saya, dia nggak mau saya susah. Itulah tipe daripada anak saya semuanya ya. Jadi singkat kata, saya bilang, iyalah Nang, ya kita lihatlah, pokoknya kita semua berserah penuh kepada Tuhan. Tapi itulah yang tadi saya bilang, kami menunggu bulan, tambah bulan, sampailah terjadi ke hari mau partupolon, kami tidak pernah ada datang satu orang pun pihak Siburian yang datang ke rumahku. Itulah pada akhirnya menjadi dasar dari Ibu Emma untuk menunda terlebih dahulu pernikahan tersebut. Iya. Ketika datang ke gereja Iya, HKBP betul. yang dimana mau direncanakan martupol itu. Iya. Oke. Nah, Itu. untuk terkait setelah dari martupol itu gimana ceritanya lagi, Ibu Emma? Jadi begini. Jadi kan kami datang ke pendeta toh mentok. Jadi pendeta tersebut bilang begini sama saya, sama kami semua yang ada, kami ada kira-kira 8 orang, 10 tambah 2 anak kecil ya, ponakan saya. Jadi dia bilang begini sama pendeta ini, begini Inang, ya kalau memang Inang mau keberatan, boleh keberatan. Silakan Inang keberatan, karena itu adalah hak Inang. Oh, terima kasih lama. Karena memang itu yang kami minta. Dan semalam juga kami datang, kami mau minta keberatan. Bukan keberatan, bukan berarti kami tidak setuju. Tapi tundalah dulu. Karena tidak adanya komunikasi antara si Paranak dan si Parboru. Si Paranak tidak pernah menjumpai saya sebagai ibu kandung daripada putri saya ini. Itu yang saya minta. Gitu. Jadi kita tunggu nggak ada. Sementara kami pun sudah tidak pernah berkomunikasi dengan Retania karena apa? Semua kami diblokir. Setiap kita mau telepon dia, sudah terblokir. Ya. Jadi kami tidak ada hubungan lagi komunikasi setelah di ulang tahun saya itu. Jadi masuklah bulan 11, bulan 12, ucapan Natal, ucapan Tahun Baru, ucapan apapun tidak ada lagi. Tiba-tiba itulah mendengar martupol. Jadi kan saya penasaran. Kenapa anak saya dibikin martupol, sementara kami tidak ada tahu sedikit pun. Setelah itu, saya bilang sama Ito-Itoku, ayolah Ito, kita lihat dulu beremu. Saya suruh adiknya Bima untuk mencari kakaknya, tidak tahu entah di mana. Di kerjaan mungkin entah ada ataupun mereka berbohong, kita tidak tahu. Sampai saya suruh ke kosan, tidak ada. Saya suruh ke rumah pendeta, ke rumah Sintua, karena saya tahu kalau orang HKBP biasanya kalau sudah mau martupol harus di rumah Sintua toh. Tapi saya bilang sama anak saya, coba cari di rumah Sintua. Enggak ada loh, Mak. Saya udah kemana-mana. Saya tunggu bahkan ya siapa tahu di rumah ini, di rumah enggak ada gitu loh. Akhirnya
semualah nggak ada. Sementara saya kan pengen dong bercerita sama anak saya, dia udah mau menikah, seperti itu. Pendek cerita, malam-malam, kira-kira jam 9 kami datang ke rumah si Alex Siburian, dan susah banget membuka pintu aja gitu ya. Ini sesudah Martupol atau sebelum? Masih sebelum? Sesudah Martupol. Sesudah. Oh, berarti Martupol itu kemarin berlangsung tanpa kehadiran Ibu Emma? Tanpa. Dan sepengetahuan Ibu Emma, ini kan Martupol ini kan biasanya di dalam adat Batak kan itu harus ada hadir juga dari pihak Sitorus, pihak Nenggolan. Jadi dari pihak Nenggolan pun nggak datang dari orang Bapak Uda ataupun... Bagaimana saya mau mengetahui? Saya aja nggak hadir di sana. Entah siapapun yang hadir pada saat itu, jelas saya tidak tahu. Kan begitu. Oke, berarti setelah Martupol berlangsung tanpa sepengetahuan Ibu Emma bersama keluarga datang ke rumah Siburian. Nah, itu ceritanya gimana? Ya, saya datang bersama dengan keluarga saya ke rumah Siburian. Kami hanya minta, tolong anak kami, Tania, kami mau bicara. Kami mau bertemu dengannya, tolong pertemukan kami dengan anak kami, Retania, agar kami dulu bisa komunikasi satu sama lain, seperti itu. Tapi ya, kami datang pun pintu tidak dibuka. Memang pintunya ditutup, pintu yang kayu, yang jerjak terbuka, seperti itu. Jadi kita tunggu. Dia mamanya si laki-laki sibuk menelponi marga Siburian. Akhirnya banyak datang marga Siburian. Terakhir kita bilang, ada apa ini? Ya, kami mau bertemu sama anak kami. Kami menunggu dan menunggu kalian datang ke rumah kami, tidak ada. Bahkan kami nggak pernah bisa bertemu dengan anak kami. Bagaimana ceritanya kalian sudah mau menikahkan? Besok, lusa sudah hari hanya. Itu kebenaran hari Kamis malamnya ya. Jadi tidak ada seperti itu. Ujungnya mungkin udah terlalu larut malam sehingga Raja Parhata, Raja Huta di situ bilang sama kita, udahlah Amang, Inang, kalau bisa besoklah kita bertemu, seperti itu ya. Besok kita bertemu di rumah saya aja. Saya STM daripada Inang ini, seperti itu. Akhirnya kami bertemu, buatlah satu pertemuan di rumah marga Manurung, di dekat situ rumahnya. Dan setelah kami berkumpul, lumayan ramai juga lah ya, banyak dari pihak Siburian, dari pihak Silitonga juga ada, dari pihak Nenggolan juga ada, dari pihak kami Sitorus. Nah, jadi mengawali pembicaraan kami pada saat itu, dan saya bercerita tentang kronologinya, Boruko, mulai dari kecil sampai dia besar, itu semua adalah tanggung jawab saya penuh, sebab keluarga Nenggolan tak sedikit pun tak pernah menanyakan yang namanya anak saya ini, di mana keberadaannya, makankah mereka, sekolahkah mereka, itu tidak pernah ada pertanyaan ataupun nggak usah ini ya, nggak usah datang melihat, telepon saja pun tidak pernah. Dan kami setelah perpisahan itu lost contact sama semua keluarganya dan tidak ada kabar berita. Begitulah sampai anak saya sarjana, dia tetap ada di rumah saya. Jadi singkat ceritalah dulu ya, dia waktu kami berkumpul di rumah marga Manurung tersebut, saya bilang, kami mau bertemu dengan anak kami. Tolong pertemukan kami dengan anak kami. Itu yang kami minta. Jadi ya Inang, karena udah besoknya, udahlah sama-samalah kita ada di sana. Dibilang marga Siburian, dari manalah kami jalannya Amang datang sama-sama di sana. Adanya kalian marga Siburian datang sama kami, memberitahu aku, kalaupun kalian beritahu Nenggolan, bukan saya. Nenggolan itu siapanya dia? Saya siapanya dia? Kan udah saya bilang dari awal. Kenapa marga Siburian tidak mau datang ke rumahku? Apa memang karena itu rumah si Majuntak? Oke. Tapi rumah si Majuntak pun yang saya huni, si Majuntak tangannya 10 terbuka lebar menerima kedatangan si Burian. Tetapi apabila suamiku marga si Majuntak menolak, dengan tangan terbuka saya serahkan semua kepada marga Nenggol. Tetapi kami pun menunggu loh. Bahkan sampai berbulan kami menunggu kedatangan daripada orang tua si Alex Siburian ke rumah kami, tak kunjung tiba.
Makanya kami sampai datang. Nggak pantas loh. Kalau memang dia punya etika yang baik, saya itu akan jadi hula-hulanya mereka. Harusnya mereka yang mendatangi saya, bukan saya yang mendatangi mereka. Tapi terbaliklah dunia persilatan di dunia ini ya. Terbalik semuanya. Mereka tidak pernah menghargai kami sebagai saya orang tuanya. Dan pada saat itu setelah Ibu Emma menyampaikan terkait dengan keluh kesah, belum pernah dijumpai dari pihak si Burian, dan seharusnya pihak si Burian yang menjumpai Ibu terlebih dahulu sebagai ibu kandung baru Ibu Emma yang nanti yang menyampaikan ke pihak Nainggolan secara adat seperti itu. Apa respon dari pihak si Burian sewaktu Ibu menyampaikan itu? Responnya pihak si Burian hanya mengatakan, dan ada juga di situ Marga Silitonga, memang Amang Silitonga ini adalah orang yang mengerti. Dan mereka setelah saya ceritakan kronologi, mulai anak saya kecil sampai mereka dewasa, mereka pun terbengong. Tidak ada pemberitahuan itu kepada kami seperti itu. Begitu. Mungkin mereka pun diceritakan dengan yang mulus-mulus saja. Sehingga mereka mau mengantar si Namot ini ke rumah si Bapak Udanya. Begitu ya kan. Karena mereka pun terbelengok seperti itu ya kan. Sepertinya, loh kok bisa sampai seperti ini? Maaf ya abang, dia bilang sama Itokku. Maaf ya Lae, saya nggak tahu ceritanya begini. Mungkin kalau saya tahu saya nggak akan ikut. Begitulah kebanyakan Marga Silitonga yang mengatakan. Kalau respon dari Marga Siburian seperti kemarin? Respon daripada Marga Siburian dia bilang begini sama kita, ya udahlah Inang katanya, ini bukan Marga Siburian hanya bla 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 bla. Saya tidak mengerti apa yang mereka katakan karena Marga Silitonga. Inang, kebenaran saya itonya daripada bereku katanya gitu ya kan. Jadi saya yang minta maaf kepada Inang katanya. Amang, seperti cocok lagi minta maaf sekarang gitu. Kenapa Amang pun langsung terima seperti itu tanpa bertanya dulu? Saya bilang, itulah Inang, saya kira sudah baik semuanya katanya gitu. Makanya saya pun ada waktu mengantar daripada Sinamot seperti itu. Jadi jujur ya kita nggak boleh lah menyalahkan Marga Silitong, Silitong nggak ada. Mereka yang ada di situ itu mungkin hanya taunya itu semua sudah beres seperti itu. Nggak tahu kejadiannya seperti jadi itu. Dari ujung pertemuan itu bagaimana intinya Ibu? Ya, intinya daripada perkumpulan kita kemarin, karena aku kan hanya ingin ketemu sama boruku. Mereka tetap di tempat itu pun mereka tidak pernah mau mempertemukan anakku. Aku udah bilang, tolong jemput kalian anakku datang kemari. Aku mau ngomong. Tapi mereka nggak kasih. Sudah sebulan lebih saya tidak pernah bertemu dengan anakku. Tetap di pertemuan yang terakhir dia besok mau menikah pun nggak mau. Apa salahku? Dan saya bilang kepada semua yang ada di situ, sebenarnya apa sih yang terjadi? Kenapa kalian yang menyembunyikan anakku? Kenapa kok kalian keberatan sekali aku ketemu sama anakku? Emangnya aku penjahat? Aku pembunuh? Apa segitunya kali aku yang begitu menyayangi anakku dari kecil sampai besar? Aku mau membunuh dia sehingga kalian larang-larang aku untuk bertemu anakku. Saya bilang seperti itu. Itu satu hari sebelum pernikahan di gereja ya? Iya. Berarti itu sudah lewat masa martupol. Sudah mau menikah. Nah, itu kan kemarin sebenarnya martupol dulu, habis itu Marhata Sinamot. Iya. Nah, kalau yang Marhata Sinamot ini dari pihak Ibu Emma datang? Tidak tahu juga ya. Berarti ini perwakilannya pun Ibu Emma tidak tahu siapa yang mewakili. Bukan. Begini. Ini Bapak Udanya memang telepon sama saya. Kak, katanya. Si Tania kan mau datang pihak Parana ke rumah. Saya jawab lah. Bagaimana ceritanya ke rumahmu yang datang? Kenapa tidak ke rumahku? Hanya itu loh yang saya tuntut. Apa rupanya yang dilihat mamanya si laki-laki sehingga dia tidak mau datang ke rumahku? Itu yang saya ini. Kenapa jadi sama kamu? Saya mamanya yang melahirkan
sebenarnya ada. Dan kamu itu siapa? Kamu tidak lebih daripada Bapak Uda yang tidak pernah mengetahui bagaimana kejadian si anak-anak ini mulai dari kecil sampai dia menerima marga Siburian, kata saya. Tapi bukan proses Marhata Sinamot itu harusnya di rumah marga Nenggolan gitu, Ibu. Saya kan nggak bilang mau ke Marhata Sinamot. Ini tadi kan dia masih marhori-hori dingding ceritanya orang Batak. Udah, oke lah. Saya tidak mau menerima itu karena terlalu banyak masa lalu saya yang sangat-sangat amat suram dari keluarga Nenggolan. Saya adalah orang yang tersakiti sekali. Saya yang mengetahui bagaimana jerih payah saya membesarkan anak saya ini. Dan tak satu orang pun dari pihak Nenggolan menanyakan apakah anak saya ini sekolah, makan, dan di mana keberadaan mereka. Jadi buat apa saya mau datangin ke sana? Siapa mereka? Udah saya bilang. Sama Bapak Udahnya juga saya udah bilang, siapa kamu? Kok kamu mau menerima? Kenapa mereka nggak datang sama aku dulu? Suruh, saya bilang sama Bapak Udahnya, kamu telepon calon mertuanya si Tania. Kamu telepon saat ini. Saya tidak mampu menerima itu karena mamanya, akangku, kakakku masih hidup. Jadi tolonglah kalian datang aja ke rumah mamanya. Itu aja kamu bilang, kata saya. Saya nggak tahu lah desakan apa, ataupun apa yang mereka bikin keluarga Siburian kepada Bapak Yola, ini Bapak Udahnya si Tania. Sehingga pada malam hari Kamis, dia telepon kembali sama saya, sebab hari Jumat Martupul, hari Sabtu, katanya si Burian mau datang mengantar si Namot ke rumah si Bapak Udahnya ke Siantar. Terus memang dia telepon sama saya kembali. Kak, ayolah kakak datang kemari. Karena hari Sabtu, mereka mau datang mengantar si Namot. Kamu kok susah banget dibilangnya. Segitunya kali kekehnya kamu mau menerima si Namot itu, apakah itu anak yang kau besarkan? Anak yang kau lahirkan? Kalau kau merasa masih ada aku yang melahirkan anakku ini, membesarkan dia, jangan kau minta. Udah saya bilang. Akhirnya mereka tidak ini lagi, kami tidak ada komunikasi ke mereka. Jadi saya bilang, si Namot harus sekian, harus begini, karena tidak jatuh ke tangan saya. Oh, saya tidak persoalkan itu. Mungkin lebih banyak uang saya daripada uang mamanya beliau. Jujur saya bilang. Kalau katanya karena uang, apalagi saya dengar-dengar, si Namot itu katanya hanya 10 juta. Aduh, maaf ya. Tadi sangat nih hepeng inang, amang. Dan nakola na sombong mula pala 10 juta do si Namot na HP. Dan pola rebutokwi. Masih ada suamiku, anak-anakku sudah bekerja loh. Ini mereka semua sudah bekerja. Mereka adalah anak-anak yang takut, yang penuh dengan ketaatan kepada kami orang tuanya. Dan semua anakku adalah anak yang takut akan Tuhan. Semua mereka memberi kami uang. Jadi saya nggak pernah berpikirkan dengan uang. Oke, berarti dari proses adat ini sampai ke Marhata Sinamot, artinya Ibu Emma sendiri absen dari kehadiran rangkaian proses adat tersebut karena menganggap pihak Siburian tidak menghargai Ibu sebagai ibu kandung ya. Nah, untuk dalam proses ini kan pembicaraan pernikahan. Nah, untuk terkait dengan pembelian baju pengantin dan juga emas-emasnya itu sempat nggak cerita sama anak, dan untuk sampai proses pernikahan apakah ada kontribusi dari Ibu Emma misalkan memberikan baju pengantin atau gimana? Tidak, saya sudah katakan tadi dari awal bahwasannya Retania dia bilang sama saya, itulah kecintaan dia akan saya orang tuanya, begitu ya. Dia bilang, Ma, pertama saya yang bilang, gimana Nang untuk bajumu, ayolah kita sama-sama beli, gitu ya kan. Udah Ma, pokoknya Mama serahkan dulu sama saya, agar saya bisa lebih dewasa untuk memikirkan keperluanku. Tapi kalau nanti saya sudah mentok, saya sudah tidak tahu lagi, nanti saya serahkan sama Mama. Begitu. Bahkan dia mengatakan, kan biasanya Ma, kalau mau Marhata Sinamot itu nanti
ada dibilang di sana kan untuk beli baju pengantin kan gitu, dia bilang. Nanti kan udah saya siapkan bajuku katanya. Jadi nanti kalau aturannya yang seharusnya itu untuk beli baju pengantin udah untuk mama aja. Buat persiapan-persiapan mama lah, buat keperluan pesta itu. Biar mama jangan ngeluarin uang. Seperti itu. Oke. Dia bilang. Jadi itulah pembicaraannya ya, Iya. Bu ya. Nah, jadi untuk maju lagi tadi kita ke 1 hari sebelum pernikahan pada akhirnya bertemu dan tidak ada titik temu ya Tidak ada titik temu. pada saat itu dan pulanglah. Terakhir begini. Terakhir. Itoku bilang begini. Jadi Amang, Inang, kalian nggak mau lagi mempertemukan bereku kepada mamanya. Buruni itokon. Dan ngolo behamu pajupakon hamidoho ibereki begitu. Ya namanya juga besoklah tinggal menikah. Hanya bertemu kok nggak bisa. Mau besok menikah? Ini kata pihak dari Ibu Siburian. Iya. Oke. Enggak, saya tidak tahu Mama Siburian ini tidak ada di situ. Yang saya tahu, ini hanya Siburian yang lain. Hanya Siburian yang lain. Saya sudah mengatakan, saya tidak mengenal yang namanya Mama si Alex Siburian ini. Saya tidak pernah bertemu dengannya, saya tidak pernah berbicara dengannya. Jadi sama sekali sampai detik ini, saya tidak pernah mengenal yang namanya Mama Alex Siburian. Itulah intinya. Akhirnya pendek kata, itu aku bilang, ya sudahlah. Kalau memang kalian tidak pernah bisa mempertemukan Itoku dengan anaknya, terserahlah, pestakan kalian lah, pesta kalian. Kan seperti itu. Pulanglah kita, pulanglah kami. Jadi saya kan nangis terus. Saya meronta dalam hati saya, kenapa? Apa salahku? Kenapa setega orang itu? Tega kali, nggak bisa dipertemukan aku sama anakku. Itu yang aku pengen. Hanya untuk bertemu. Udah hampir 2 bulan anakku nggak pernah kulihat. Bahkan di hari malam itu terakhir pun, mereka nggak pernah mau ngasih aku sama anakku bertemu. Luar biasa kejam kalian. Memang itu yang saya katakan kepada si Buria. Sangat amat kejam kalian. Kalian pun punya boru. Jangan sempat boru kalian nanti seperti itu. Seperti yang kurasakan sakit loh. Sakit sekali. Kalian nggak bisa kasih aku bertemu sama anak gadisku. Luar biasa kalian. Kejam kalian semua. Memang saya bilang itu. Kalian simpan anakku selama beberapa lama. Sampai detik mau titip pernikahan besok pun nggak kalian kasih aku bertemu. Luar biasa kalian kejamnya sama aku bilang. Aku yang mengetahui gimana sakitnya perjuangan aku dari anakku kecil. Dari dia kecil sampai dia sarjana. Dia hidup bersamaku terus. Tidak sepotong siapapun yang pernah ambil alih di dalam membesarkan anakku ini. Kecuali pihakku, marga Sitorus, Itoku, Edaku, mamaku, kakakku. Mereka lah yang selalu menguatkan aku, memberi support baik uang sekolah mereka. Terkait waktu Tania masih mau masuk SMK, itu kakakku yang memberi uang sama saya. Pokoknya makannya harus ini uang. Kau perlengkapi boru kita, jangan sampai dia kekurang. Itu yang kakakku bilang. Bahkan mamaku sendiri selalu, pokoknya Nang, harus sekolah Nang, sekolah. Itulah semua motivasi daripada keluargaku. Anakku kalau bisa harus kuliah. Tapi saya bilang sama si Tania, Nang, jujur mama gak sanggup Nang. Kalau mau untuk mengkuliahkan kau. Tapi dukungan selalu ada sama mama. Kalaupun ada yang kurang, mama siap. Berutang pun saya siap. Tapi kerjalah kamu ya nak. Iya mak. Jadi pendek cerita, dia di SMA, tamat, lulus, dapat SKHU, dia langsung bekerja. Setelah dia bekerja, ya bisalah ibaratnya dia kuliah, mendaftar kuliahnya. Dan itu memang jelas aku katakan itu uang dia sepenuhnya mendaftar kuliah, dan karena perkuliahan dia itu banyak yang tertunda, dan kampus yang dia diami pun sempat ini ya, tutup, tidak terdaftar seperti itu, hingga dia mendaftar ke
kampus lain, dan itu semua aku yang mendampingi, dan aku semua yang mengetahui bagaimana banyaknya biaya yang dia perlukan untuk perpanjangan kampus dari yang lama ke yang baru. Oke, Ibu Emma. Tadi sehari sebelum tidak mendapatkan titik temu, Iya. baru pada akhirnya di pesta pernikahan terjadi kekisruhan. Itu apa yang sedang berada di benak Ibu pada akhirnya terjadi kekisruhan pada saat itu? Mungkin ceritakan sedikit singkat jelasnya, Bu. Sebenarnya saya bukan mau ribut, karena saya datang hanya, kami satu mobil cuma berapa orang? 4 orang aja. Jadi saya bilang memang sama itu aku semua, apapun ceritanya toh, aku harus ketemu Beremu, aku harus peluk dia. Itu hanya itu loh yang saya rindukan. Hati seorang mama, ibu. Hanya itu, tidak lain. Dan mungkin di rekaman video pun ada kan saya bilang, saya mengikuti mobil berdiri di samping mobil pengantin. Saya pikir si pengantin langsung keluar. Saya akan selamat lain nanti, itu yang saya bilang. Jangan di dalam aja. Mereka yang membuat ribut. Akhirnya saya mau ngomong. Saya hanya mau bertemu anakku di momen ini, nggak bisa. Di momen spesial anakku nggak bisa juga kalian kasih. Mulai dari kemarin kami mau ngomong, mau bertemu sama anakku, nggak bisa. Bahkan di sini pun kalian larang saya untuk bertemu. Luar biasa kalian. Memang itu yang katakan. Katakan inti untuk anakku. Tapi pada saat itu ketika sudah melihat anak Ibu dalam proses pernikahan, apa yang tersirat di dalam benak Ibu pada saat melihat itu? Apakah ada kesenangan juga sebenarnya? Saya jujur namanya anak kita menikah. Apabila kita dampingi, ya luar biasa dong senangnya kita. Tapi ini kan dia nggak saya dampingi. Ya saya menangis sama Tuhan. Tuhan kenapa seperti ini? Salah apa saya terhadap Marga Siburian? Kok kejam kali? Saya nggak pernah bisa bilang aku. Itu aja yang saya ingin sama Tuhan. Nah, ini sempat jadi pertanyaan juga, Bu, dari pihak Yanti Nainggolan. Jadi pada saat itu, Bu, pada saat itu pun Ibu datang dengan mengenakan baju yang biasa. Ya, itu kenapa, Ibu? Mungkin bisa jadi alasan. Emangnya saya ada dikaitkan di pernikahan itu? Mengapa saya mau pakai segala macam, saya tidak diikut andilkan dari situ. Orang tua si laki-laki tidak pernah memberitahu saya. Dari mana jalannya? Apa kita mau jadi tamu tak diundang? Maaf ya, rasaku enggak lah. Saya juga enggak mau pergi ke pesta orang yang tidak diundang saya. Tapi pada saat pernikahan tersebut, sempat tak pada akhirnya berkomunikasi dengan Yanti? Sempat berngomong, berpapasan? Iya, begini. Jadi, karena ada satu orang ibu-ibu yang mengatakan kalau mereka semuanya aslinya tidak pernah mau mempertemukan kami seperti itu. Tapi ada seorang ibu-ibu yang mengatakan, kenapa sih kalian nggak mau mempertemukan? Toh itu anaknya gitu. Nanti dibawa lari. Seperti itulah perkataannya si Marga Siburian ini. Loh, kalau dibawa lari pun kan dia mamanya. Ya terserah dia mau dibawa lari anaknya. Kata si ibu ini. Jadi iya nanti kan udah jadi pesta, rugi lah orangnya. Loh, ya rugi-rugi sedikit juga biasa itu. Kenapa sih kalian paham-paham anak orang? Gitu. Okay. Intinya mereka bilang, ya udahlah kita kasih. Gitu. Tapi nggak sempat berkomunikasi dengan Yanti pada saat itu. Ya. Berarti sampai dari awal sampai sekarang detik ini tidak pernah berkomunikasi ya? Tidak ada komunikasi. Nah, Bu gini, jadi dari pihak netizen pada hari ini juga banyak yang menyudutkan dari pihak anak Ibu ya. Di mana dia pada akhirnya dilabeli sebagai anak yang durhaka, anak yang itu gimana Ibu ingin menyampaikan ke publik itu gimana bahwa anak Ibu? Saya udah katakan tadi kalau anak saya adalah orang yang berbudi baik. Dia sangat amat pengertian kepada saya. Dia mengetahui bagaimana susah payah saya, jerih lelah saya selama aku membesarkan dia seorang diri hingga pada dia besar. Dia sangat mengerti dengan itu. Anak saya bukan anak yang durhaka, tidak. Anak saya orang yang punya etika. Anak saya adalah orang yang taat kepada orang tua. Jujur saya bilang, itu semua bukan anak yang durhaka. Hanya saya tidak tahu
pemikiran dia ada apa, kenapa seperti itu saat itu. Jadi itulah yang selama beberapa bulan pun yang tidak pernah lagi ada komunikasi kami, tidak ada kok menjadi perdebatan kami, tidak ada. Aku dan anak-anakku baik-baik saja. Oke. Tidak ada yang salah. Nah, ini terakhir Bu, untuk wawancara eksklusif kita pada hari ini. Anak Ibu pada akhirnya mau bagaimanapun dengan berbagai polemik, pada akhirnya sudah menikah dengan Marga Siburian. Iya. Mungkin ada sepatah kata yang mungkin bisa Ibu sampaikan kepada anak Ibu yang sampai saat ini belum bisa berkomunikasi ya. Mana tahu dari link ini juga bisa tersampaikan pesan yang ingin Ibu sampaikan ke anak Ibu untuk menyejukkan suasana ini juga. Gitu. Itu apa yang ingin Ibu sampaikan? Saya hanya menyampaikan selamat berbahagia buat anak kami. Biarlah dia kiranya menjadi seorang ibu nantinya, orang ibu yang bisa mendidik anaknya bagaimana layaknya saya mendidik dia dari kecil dulu sampai dia dewasa. Dan karena semua perkataan netizen, mungkin netizen pun tidak tahu hal yang sebenarnya, dan saat ini saya menyampaikan bahwasanya putri saya Reptania Yati adalah sosok anak yang sangat baik, periang, dan tidak pernah ada yang salah di hadapan saya. Dia anak yang bertanggung jawab. Dia anaknya yang selalu ceria, riang, suka ketawa, tertawa lebar. Itulah khas daripada putri saya. Dan saya hanya bisa berdoa kepada Tuhan, biarlah kiranya Tuhan memberikan kebahagiaan baginya dan keluarganya. Itu yang saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Emma atas waktunya untuk memberikan konfirmasi ya terkait dengan kekisruhan yang kemarin sudah berlangsung, dan artinya titik dari persoalan ini hanya di bagian, dan ada sedikit yang menjadi kekecewaan saya kepada pendeta. Yang menjadi kekecewaan saya kepada pendeta, saya hanya minta kemarin agar dia mempertemukan kami kedua belah pihak. Karena tidak pernah ada titik temu. Toh seorang pendeta kan harus membuat suasana sejuk, membuat suasana yang nyaman, aman, dan damai. Tetapi itu tidak kami temukan di pendeta tersebut. Dia hanya emosinya saja yang dia bawa. Bahkan kami sampai serendah-rendahnya datang kepada Amang itu, agar kiranya Amang itu memberikan kami solusi agar kita boleh berdamai dulu. Itu yang kami minta, ternyata tidak kami dapatkan. Seperti itu. Itu yang menjadi kekecewaan saya. Dan kalaupun kekisruhan kemarin yang ada di teras gereja, di halaman gereja, kenapa Amang Pendeta tidak keluar? Seharusnya sebagai Amang Pendeta yang baik dan yang terhormat, dia harus keluar dan dia harus katakan kepada seluruh orang-orang yang ada di sana, tolonglah kalian selesaikan dulu, berdamailah kalian dulu, baru nanti saya lanjutkan pernikahan ini. Hanya itu yang saya minta dari pendeta, tapi tidak pernah saya dapatkan. Bahkan dah saya bilang, saya 4 kali loh beserta dengan keluarga saya datang ke sana. Saya juga rindu bahwasanya dia hamba Tuhan yang bisa mempersatukan kami keluarga. Itu, tapi tidak pernah saya dapatkan. Di 4 kali pertemuan, bahkan sampai 5 kali kami bertemu yang terakhir di halaman gereja. Itu pun tidak saya dapatkan. Bahkan pendeta tersebut, si Hite tidak ada di sana. Oke, berarti letak kekecewaan Ibu ada di pendeta dan juga dari Marga Siburian yang belum pernah berjumpa dengan betul. Ibu. Oke, terima kasih ya Bu atas wawancara kita. Mungkin dari Molly. Baik, terima kasih Goklas atas wawancara eksklusifnya dengan Ibu halo Asima Emma Sitorus. Halo Goklas. Ya. Terima kasih Goklas atas wawancara eksklusifnya dengan Ibu Asima Emma Sitorus. Oke, terima kasih Molly. Tribuners, itu dia tadi Goklas melaporkan langsung dari lapangan. Demikian breaking news kali ini. Nantikan terus informasi terbaru lainnya di Facebook dan kanal YouTube Tribun Medan TV.